saya Masih itu perih. masih ada rasa sakit gitu. Ya. Gimana caranya gitu Ustaz untuk Ya. menghilangkan rasa itu, dan apakah boleh kalau saya itu nggak mau ketemu sama beliau Ya. untuk menghindari rasa itu kembali hadir di saya, dan khawatir saya nggak jadi nggak bisa ikhlas lagi untuk Iya. memaafkan beliau. Bismillah. Syukran Ustaz. Afwan, silakan. Pinjam lagi ya. Maaf ya, pinjam lagi mic-nya. Nanti saya coba bawa mic sendiri. Ya, baik, istilah. Dulu guru pernah nasihatin kayak gini. Bayangin, kita udah pada mati, hisab udah beres, naudzubillah ternyata kita masuk neraka dengan segala macam kepahitannya. Kepahitan atau azab paling ringannya seperti engkau dipakaikan sendal dari api neraka dan otakmu meleleh saking panasnya. Satu hari di sana sama dengan 1000 tahun. Bahkan kalau menurut surat keempat, surat 70 Al-Ma'arij ayat keempat, ta'rujul malaikatu wa ruhu ilaihi fi yaum yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasanah. Khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Misalkan lagi sambil digeprek atau diguyur lahar panas, makanan yang tersedia buah zakum bentuknya seperti kepala setan, minuman yang tersedia nanah yang mendidih. Terus kita minta ke Allah, boleh nggak aku pulang lagi ke dunia, mulai jadi orang baik, jadi orang baik. Misal kita diizinin hidup lagi sebulan aja. Kira-kira sebulan itu kita pengen jadi apa? Pengen jadi orang baik atau jahat? Bakal peduli nggak sama mulut orang? Bakal iri dengki nggak sama pencapaian orang? Masa ya kudu nunggu mati dulu baru jadi orang kayak gitu? Kok pahit, kok nggak pernah ngerasain, kan aku yang jadi korbannya. Nggak sia-sia. Bisa jadi gara-gara kepahitan itu makin berat kepahitannya, makin bersih dosa kita. Dosanya bersih, makin tinggi derajatnya. Sehingga bisa jadi akan ada harinya nanti ibu yang berkata, alhamdulillah saya yang disakiti. Gara-gara disakiti ini, aku pulang dalam keadaan udah bersih. Mungkin naudzubillah kita lagi antri di yaumul hisab, panik ngeliatin orang dihukum. Ya Allah, aku pernah dosa kayak begitu juga lagi. Ya Allah, hukumannya ternyata separah itu. Giliran kita ketakutan, waktu giliran kita lolos. Kok lolos? Ya kan di dunia kamu udah dijahatin orang. Kamu pikir itu sia-sia? Ya. Kalau emang perlu waktu untuk istilahnya jaga jarak agar supaya takutnya nggak bisa jaga lisan dan apa-apa, itu dipersilahkan. Ya. Apalagi ya memang kita tahu ada orang yang mohon maaf ya, sering sekali zolim, omongannya nyakitin dan yang lain-lain. Dan kalau kita pengen jaga jarak dengan orang yang seperti itu, dipersilahkan, persilakan. Tapi jangan putus hubungan. Toh suatu saat hatinya tersentuh, dia lagi butuh, dia lagi ada masalah, cerita ke kita, hidayah bisa masuk, nasihat bisa masuk. Hidayah bisa masuk, nasihat bisa masuk. Bismillah. Bisa jadi dia nanti malah berkata, saya kan jahat ke kamu, kenapa malah kamu duluan yang nolong aku, bukan akunya yang baik. Ini Allah dan Islamnya. Bismillah. Jadi gitulah. Pahitan itu ujung-ujungnya tadi kan cuma dua. Kalau nggak gugurin dosa, meningkatkan derajat. Walaupun memang ketika Bismillah kita nggak meminta jadi korban, tahu-tahu dijahatin, ya udah gitu malah tetap milih tobat. Oh, itu mulia di sisi Allah. Nabi Adam juga kan jatuhnya korban, Bu. Beliau tadinya disuruh makan buah terlarang kan nggak mau. Akhirnya iblisnya goda siapa? Istrinya. Istrinya godain suaminya. Namanya sayang, akhirnya tergelincir sama-sama. Tapi apakah nyalahin istrinya? Ya Allah, ini emang istri saya nih ngaco nih. Nggak ada ngomong kayak gitu kan? Ngomongnya apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat ke-7 Al-A'raf ayat 23. Wahai Tuhan kami yang zalim. Lihat, bahkan ngomong mewakili istrinya. Ibarat mama, gak apa-apa, papa aja yang ngomong. Tapi kan ini gara-gara mama ngajakin papa, jadi aja kita dihukum, dikeluarin dari surga. Kalau aku udah jadi suami yang baik, aku pasti sanggup mencegah kamu maksiat. Berarti aku yang belum baik, aku aja yang minta maaf. Itu baru suami. Ya, tanggung jawab. Ya. Akhirnya doanya sepertinya nyalahin iblisnya pun enggak. Wajar kalau para nabi itu mulia gitu, soalnya jadi korban, dia yang minta maaf ke Allah.
Walaupun perlu waktu untuk punya hati seperti itu, bismillah. Tapi sambil merasakan kepahitan sampai akhirnya kita punya hati yang siap untuk memaafkan sepenuhnya, nggak ada yang sia-sia, pasti jadi pengubur dosa yang luar biasa. Ya, Allahu a'lam bishawab. Jadi ingat ke situnya, Bu. Ya, sebenarnya nasihat Nabi kan, orang yang paling pintar itu yang paling banyak mengingat kematian. Ya, kalau udah nyampe kayak tadi gampang maafinnya insya Allah. Misalkan kita dikasih tahu besok mati nih ya kamu ya, siap-siap jam 3 sore. Orang yang jahat sama kita udah nggak akan kita peduliin kayaknya, udah selesai urusan. Ya, Allahu a'lam bishawab. Baik Ibu, kami persilakan satu orang penanya lagi, ya. Gantian dari Ibu. Mungkin ada dari, boleh maju Bu, yang di belakang. Wah, nyampe nggak mic-nya? Ya, maju aja Bu, bisa dipercepat. Atau di WA aja Bu, WA ke panitia. Sampaikan mic-nya ke belakang. Singkat saja ya Bu. Saya pakai batik kayak Pak Lurah ya Bu ya. Jarang-jarang pakai batik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, bagaimana cara kita menumbuhkan sifat tawadu dan bertawadu yang baik. Iya, baik, istilah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih, bismillah. Ini juga dengan sesuai pembahasan kita tadi ya, adalah dibangkitkan hati kita untuk diarahkan kepada Allahnya itu tadi ya. Karena orang-orang yang akhirnya saya benar-benar melihat ketawaduannya, itu memang ternyata orang-orang yang dia lebih sibuk mikirin dosanya daripada pahalanya. Karena dia tahu pahala itu sekalinya kita ibadah belum tentu keterima kalau mau jujur. Bisa jadi sah, tapi keterima kan belum tentu, bisa jadi salah niat. Tapi sekalinya maksiat kan tetap kecatat. Jadi akhirnya dia lebih sibuk dengan dosanya daripada amalannya. Orang kalau udah sibuk sama dosanya sendiri, boro-boro niat pengen sombong. Dan kisah-kisah yang tadi disampaikan hikmahnya juga kan akhirnya supaya kita nggak sibuk dengan dosa orang lain, sambil meluruskan niat, menjaga hati. Karena tawadu amalan hati. Jadi apapun yang tadi disampaikan, ya tadi tujuannya sebetulnya untuk menyentuh hati. Gimana caranya? Ya hati ini tuh benar gitu. Karena kalau misalnya hatinya tidak tadi, niatnya diarahkan ke Allah, dijaga. Sambil ibadah juga dibentuk, karena tadi akhlak itu datangnya dari ibadah salah satunya. Ya. Sambil kadang dilatih dengan kepahitan-kepahitan di selagi hidup di dunia. Pelan-pelan bisa tercapai rendah hati tersebut. Sambil kalau dari sudut pandang akalnya meyakini, oh apa yang layak aku sombongkan, kan aku mah ditolong Allah doang, aku cuman hamba, jadi nggak berani sombong, beraninya jadi tawadu, ya itu sih kurang lebih ya seperti sebagaimana tadi disampaikan. Tapi memang salah satu caranya kalau misalkan kita sering wisata rohani ya, ini dia wisata rohani ya. Ke kuburan, ya Allah dia dulu lebih kaya dari saya, dimakan cacing juga, hartanya tidak menyelamatkan, bahkan bikin anak-anaknya pada ribut. Ketemu orang sakit, yang kanker, yang udah divonis dokter, ketemu anak yatim, kan itu menghidupkan hati. Masalah kita seketika jadi receh Bu, kalau ketemu mereka. Ya. Jadi ketika akhir hatinya terhidupkan, kan tersadar tuh ya Allah, iya ya nikmat saya lebih banyak. Nah ini dia juga. Mengingat nikmat, fokus sama nikmat yang ada, bukan yang tidak ada. Karena menderita itu bukan karena nggak ada nikmat, tapi karena nggak ada syukur. Bohong dibilang nggak punya nikmat mah. Ya, ada kisahnya Abu Kilabah Al-Jarmi, tahu? Ini salah satu sahabat Nabi yang paling akhir-akhir wafat. Beliau ini ketika di usia rentanya tinggal di tenda reot di tengah hutan. Terus ada pemuda nyasar, nemu tenda beliau. Penasaran karena dari dalam tenda ini terdengar alhamdulillah, alhamdulillah, wa syukurillah. Penasaran, orang ini emang nikmatnya senikmat apa sampai nggak berhenti memuji Allah. Begitu masuk karena penasaran, kaget. Karena yang lagi memuji Allah itu, sahabat Nabi ini adalah orang yang kedua tangannya buntung, kedua kakinya buntung, kedua matanya. Akan nanya dong,
Apa yang membuat kamu tidak berhenti memuji Allah padahal kondisinya seperti ini? Dijawabnya malah kayak gini. Bukankah bisa mengucap hamdalah saja itu sudah merupakan suatu nikmat? Ada orang yang punya hati berbahagia, bersyukur karena diizinkan lisannya mengucap alhamdulillah. Kita kadang gajian aja ngambek karena lewat doang buat bayar cicilan. Suruh siapa nyicil ya? Tapi kan harus beli barang nggak bisa cash kok. Jujur, barangnya diberi kebutuhan atau kepengen. Kadang kita nyicil buat kepengen, bukan buat kebutuhan. Ya. Mobil masih ada, ganti yang baru dia. Handphone masih bagus, ganti yang baru. Kenapa? Kebeli handphone 25 juta, kepakainya buat WA doang. WA cuma dari grup gibah atulah. Ya. Nah, satu grup, satu kantor bikin grup. Satu kantor isinya 10 orang. Mereka bisa-bisanya bikin grup yang isinya 9 orang kecuali kepala cabangnya. Kira-kira apa fungsi grup tersebut? Ibu di sini ada yang orang tua murid tidak? Ada grup yang sama wali kelas tidak? Pasti kalian bikin grup yang tidak ada wali kelasnya. Udahlah, ya. Nah kalau pengen sekedar WA mah handphone 2 jutaan bisa, Bu. Tapi kan demi gengsi, Masya Allah. Kalau karena handphonenya bagus, taruh meja. Semenjak gelangnya banyak, dia jadi rajin salaman. Ya, Allahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bisa menjawab pertanyaan. Baiklah, Cukup? sebelum ditutup dengan doa, mungkin kalau Dennis bisa memberikan 2 pertanyaan. Jadi kita ada 2 hadiah yang bisa diberikan ke ibu. Apa hadiahnya? Umroh. Mau sekali saya juga mau. Bayar sendiri. Janjian di depan Zamzam Tower. Oh, BR. Satu lagi pemanis dari silakan Ustaz. Hei, istilah. Yang susah? Serius. Ya, contoh. Ada 4 kalimat saktah di dalam Al-Quran. Di ayat apa saja? Kesusahan tidak? Ada yang belajar tajwid. Sih. Itu ada yang angkat tangan tapi. Coba mungkin bisa jawab. Laki-laki tapi. Jangan dong. Ya. Mungkin yang lain. Oh yang lain. Ya sudah. Baik. Oh yang lain. Ya sudah. Baik. Tadi Koko baca ya, yang Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu tadi. Surat apa yang berapa? Iya. Siapa? Nah, angkat tangan dulu, Bu. Bentar. Surat ayat 45. Bukan Al-Ankabut 45 yang inna sholata tanha, beda lagi. Tunggu dikasih mic dulu baru ini. Ibu yang keempat barangkali. Surat Al-Ahqaf ayat 23. Bukan, Al-Ahqaf itu surat ke-46. Iya. Dan Nabi Adam. Iya. Rabbana zalamna. Bukan Al-Ahqaf, mohon maaf. Oleh tiga lagi di sebelahnya. Kemana? Nih depan, nih depan. Surat Al-A'raf ayat 23. Al-A'raf surat ke-7 ayat 23. Betul. Iya. Yang mana ini pilih sendiri? Ya udah. Maju Ibu, silakan. Nah, Boleh pilih. pilih Bu, sok yang mana? Tisu juga boleh ini. Nah, antara 2 ini nih, yang di 2 ini. Atau mejanya kali mau. Pokoknya yang ada tasnya. Oh, yang ada tasnya. Ya, makasih. Ya, Satu lagi. Satu lagi silakan Bu. ya. Yang tadi dibahas di kajian atau di luar? Tadi ya. Ya udah tadi deh. Yang ma asobaka min hasanatin famin Allah wa ma asobaka min sayiatin faman nafsik. Kebaikan dari Allah dan keburukan datangnya dari diri sendiri. Quran surat apa ayat berapa? Ini duluan tadi. Nah. Ya, silakan Bu. Nah. Surat An-Nisa ayat 79. Mumtaz barakallah, betul. Ini Bu, maaf. Silakan Ibu berdiri. Iya.
Izin maaf ya bun, biar saya nggak ke sono-sono. Iya, udah, ya. Oh ya, alhamdulillah. Sebelumnya saya ngomongkan dulu ya Ustaz ya. Ya, silakan. Kalau Denis ada ibu-ibu, mungkin ya Ustaz ya. Ya, silakan. Buku ini ada dijual di depan pintu di luar. Silakan ibu-ibu bisa beli, terbatas ya ibu jumlahnya. Nanti yang beli bisa foto dengan Pak Denis dan bukunya tanda tangan. Tanda tangan dan foto ya. Iya. Tanda tangannya boleh tanda tangan masing-masing juga nggak apa-apa. Nggak harus tanda tangan saya. Fotonya juga boleh selfie aja masing-masing. Nggak harus sama saya. Bukunya ada di luar sana, jumlahnya terbatas. Silakan ibu beli. Nanti yang sudah beli, harganya 100.000. Bisa pakai kris, sebenarnya cash juga bisa kayaknya. Silakan. Nanti yang sudah beli, bukunya dibawa. Silakan ke tempat panitia di sebelah sini. Nanti akan kami persilakan untuk foto dengan kodenis dan bukunya di tangan. Itu ya Dewi ya. Ya, Ustaz? ya doa dulu ya. Kita tundukkan hati dan kepala kita sejenak bermunajat ke sisi Allah. Silakan yang punya hajat masing-masing disuarakan dalam hati. Ingatlah doa itu, terutama doa yang baik ya. Doa itu pilihannya cuma 3. 1 dikabul. 2 kalau belum dikabul maka dijauhin dari musibah. Harusnya kepleset nggak jadi. Gitu. Kalau tetap kena musibah berarti yang ketiga dihapuskan dosa-dosanya. Selagi doanya doa-doa yang baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajmain.